Saudara-saudaraku, para sahabat petani, dan keluarga besar Gerakan Petani Nusantara yang saya cintai. Selamat Tahun Baru 1 Suro 1954 Saka atau 1 Muharram 1443 Hijriah. Mugi sedaya dawah keleresan saha rahayu ingkang tansah pinanggih. Semoga semuanya berujung pada kebaikan dan selalu berada di jalan keselamatan. Kita akan segera memasuki tahun Jimakir, tahun terakhir dalam siklus 8 tahun dari Windu Sengoro, sebelum kita memasuki tahun Alip Windu Sancoyo. Tahun Jimakir 1954 ini merupakan tahun peralihan dari Windu Sengara yang bercirikan dominasi situasi air yang berlebih ke Windu Sancaya yang digambarkan sebagai windu yang penuh dengan suasana kekumpulan, persahabatan, sikap riang, dan ramah antar sesama. Dengan demikian, tahun Jimakir 1954 ini menjadi tahun yang penting untuk menata diri agar kita secara pribadi dan sebagai bangsa Nusantara ini dapat menjalani hidup dengan marem, ayem, dan tentrem, puas, damai, dan tentram di hati di masa-masa yang akan datang. Sehubungan hal tersebut, saya ingin berbagi tentang pesan-pesan berdasarkan ilmu titen para leluhur serta nasihat dari Romo Kiai, sesepuh, bini sepuh, penunggu zaman, dan pemomong Nusantara. Tahun Jimakir 1954 adalah tahun Jemuah Wage berdasarkan hitungan Aboge, yaitu tanggal 1 Juro jatuh pada hari Jumat Wage. Menurut pencermatan leluhur selama berabad-abad, tahun Jemuah Wage disebut juga tahun Sukro Minangkoro yang mempunyai watak sedikit hujan dan merupakan tahun prihatin. Para sesepuh juga dawuh bahwa tahun Jemuah Wage sekarang ini adalah tahun suluk, saat mana akan terjadi proses penjernihan pengetahuan sebagai bekal laku di jalan Tuhan. Tahun ini juga disebut tahun penemuan kembali atau penguatan jati diri. Secara umum, kondisi kehidupan akan berat, serta akan banyak gangguan hama penyakit yang tidak diketahui obatnya. Tetapi bagi yang iman dan ikhlas bersyukur, tidak akan mengalami kesulitan dan kesusahan, karena akan banyak menerima piwulang, pelajaran dan pencerahan, serta akan mendapatkan welas asih, pelindungan dan pertolongan dari Sang Murbeng Dumadi, Tuhan penguasa sekalian alam. Menitik kondisi saat ini, gambaran yang diberikan sesepuh di atas sepertinya akan kita alami. Badai COVID-19 masih akan berlanjut dan kita rasakan seperti tangan Tuhan untuk memberi waktu kita mengasuh, berhenti dan melepaskan lelah sejenak dari aktivitas di mana kita selalu didorong-dorong untuk menumpuk materi. Ini juga mendorong kita untuk mensyukuri hidup berbahagia dekat dengan keluarga, serta belajar memahami bahwa banyak hal yang patut dihargai selain materi. Kita diajari untuk melihat betapa pentingnya bersiraturahim dengan tetangga dekat. Kita juga diajari untuk mengikis rasa egois, untuk menumbuhkan rasa peduli yang ikhlas. Pendapatan keluarga untuk sebagian besar dari kita mengalami penurunan yang nyata. Hal tersebut telah mendorong kita untuk belajar kembali menyesuaikan cara kita mengatur keuangan dengan mengutamakan belanja untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Situasi semacam ini akan terus mewarnai kehidupan kita selama tahun Jimakir 1954 mendatang. Ditambah lagi kondisi alam yang sedang bergerak untuk menemukan keseimbangan baru. Pertanian padi kita akan mengalami hambatan seperti yang terjadi pada tahun 1989-1990, di mana terjadi
ancaman ledakan hama sundep dan beluk, serta kepinding tanah dan weren. Agar kita mampu menjalani hidup dengan marem, ayem, tentrem di tahun Jumakir 1954 ini, para sesepuh memberikan pitutur, nasihat, arahan, saran, agar berupaya keras melalui doa dan karya, agar kita jangan sampai menggunakan ataupun mengucapkan kata-kata jaluk, nyilih, utang, minta, pinjam, dan utang. Untuk itu disarankan agar kita, 1. Hidup hemat dengan berusaha mengasah rasa syukur. Rasa syukur adalah perasaan berlebih ketika menerima rezeki dan perasaan kurang ketika memberi kepada orang lain. Yang kedua, agar kita tidak mudah tergoda oleh bujukan untuk membelanjakan uang untuk hal-hal yang di luar kebutuhan pokok. Yang ketiga, agar kita mempunyai simpanan cadangan pangan 3 kali lipat dari biasanya. Musim panen rendengan, musim panen pertama, diharapkan akan memberikan hasil yang lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi musim-musim tanam selanjutnya akan banyak mengalami ancaman kekeringan dan tekanan hama dan penyakit. Oleh karenanya disarankan agar sedulur tani yang punya sawah sempit dan sedulur buruh tani agar bisa menyimpan gabah hasil panen atau dari upah panennya sebanyak 3 kali lipat dari biasanya, agar mempunyai cadangan pangan yang cukup untuk 3 musim tanam yang akan datang yang kemungkinan mengalami gagal panen. Yang keempat, bagi petani yang punya rezeki dititipi sawah yang agak luas atau petani kaya, disarankan untuk berbagi 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya, atau setidaknya 30% dari keuntungan usaha taninya. Utamakan untuk berbagi kepada saudara dekat dan tetangga terdekat yang membutuhkan. Yang kelima, memaksimalkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan, khususnya umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian akan lebih tahan disimpan dalam situasi bencana alam. Yang keenam, agar kita mulai kembali mengukuhkan jati diri dan menjalani hidup menjadi diri sendiri. Belajar merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan jati diri petani merdeka dan bukan menggunakan ukuran kesuksesan profesi yang lain. Petani itu berjiwa merdeka dan bukan buruh atau bawahan siapapun. Petani itu mengimani bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Pemurah. Petani itu bukan pengemis yang selalu mengharapkan derma dan bantuan, serta bukan fakir yang selalu merasa kekurangan dan rakus. Petani itu kehidupannya tergantung pada kemurahan alam, sehingga berani menjaga keutuhan, kesuburan, dan tidak merusaknya. Petani itu berani menghadapi risiko dan berusaha mengelola risiko dengan bersandar pada anugerah dan bimbingan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Demikian, semoga kita tetap sehat, penuh semangat, dan selalu memilih bahagia. Matur nuwun, terima kasih.